Selamat siang, salam sejahtera kepada semua yang hadir. Pada siang hari ini, Jumat 15 November 2024, saya akan membuka sidang dalam nomor perkara 304 antara Zerola Alexa Pramita dan Danis Aga Ali. Selanjutnya, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim dan pihak-pihak lainnya untuk memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara pidana nomor 324 atas nama Danis Aga Ali pada hari Jumat tanggal 15 Januari dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan pada sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Silakan dihadirkan. Silakan untuk para petugas menghadirkan terdakwa. Pada terdakwa, apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Sebelum saya akan menanyakan mengenai identitas saudara, mohon dijawab dengan jujur dan dengan suara yang jelas. Nama, Danis Aga Ali, tempat tanggal lahir, Madiun 30 Maret 1990, jenis kelamin, pria, warga negaraan, Indonesia, alamat, Jalan Pahlawan, Desa Dara, RT 1 RW 2, agama, Islam, pekerjaan. karyawan swasta. Baik, identitas sesuai. Lalu apakah saudara terdakwa tahu apa sebab saudara dipanggil dalam persidangan ini? Tahu, Yang Mulia. Saudara dihadirkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa. Dimohon untuk memperhatikan segala sesuatu yang ada di dalam ruang. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Berdasarkan pasal 54 KUHP, saudara berhak didampingi oleh penasihat hukum. Apakah benar di sebelah kanan saudara ini penasihat hukum saudara? Benar, Yang Mulia. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah siap dengan surat dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Kami dari Jaksa Penuntut Umum telah menerima berkas perkara nomor 324 tahun 2024 tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada tanggal 30 bulan September tahun 2024 di Jalan Pahlawan di Desa Dara RT 1 RW 1 Madiun. Terdakwa Danis Aga Ali diduga melakukan kekerasan fisik terhadap Zerola Alexa Pramita, Senyum Rati Kusuma, Mayuki Belindra Sibarani pada tanggal 30 bulan September tahun 2024 sekitar pukul 20.35 WIB. Terdakwa Danis Aga Ali melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul korban. Akibatnya korban mengalami luka memar pada bagian tangan sebelah kanan, kening, dan luka bagian mata. Dan anak korban juga mengalami luka pada tangan kiri. Untuk mendukung dakwaan ini, kami telah mengumpulkan beberapa bukti, antara lain kesaksian saksi, dokumentasi foto, bukti transaksi. Tindakan terdakwa tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga mengakibatkan trauma psikologis yang serius bagi para korban. Para korban mengalami ketakutan berlebihan, kecemasan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Terdakwa telah melanggar pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PDKRT yang melarang kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah pelanggaran yang serius dan harus ditindak tegas untuk melindungi korban dan mencegah kejadian ini terulang kembali. Dengan mempertimbangkan semua bukti dan dampak yang dialami oleh korban, kami memohon kepada Kepala Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal
terhadap terdakwa, yaitu 10 tahun penjara. Kami berharap putusan ini dapat memberi efek jera bagi terdakwa. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian majelis hakim. Baik, terdakwa, apakah saudara mengerti dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia. Apakah saudara memiliki tanggapan? Tanggapan saya akan diwakili oleh penasihat hukum saya, yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah mempunyai tanggapan atas dakwaan yang dibacakan oleh saudara penuntut umum? Silakan dibacakan. Selamat siang Yang Mulia. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk membela klien saya, Danis Aga Ali, yang didakwa dalam kasus KDRT ini. Pertama-tama, saya ingin menegaskan bahwa klien saya tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan. KDRT adalah masalah serius, dan klien saya tidak pernah berniat untuk melukai siapapun. Mari kita telusuri fakta-fakta yang ada. Dalam bukti yang ada, kita akan melihat bahwa Danis Aga Ali dan korban memiliki hubungan yang kompleks. Banyak faktor yang mempengaruhi situasi tersebut. Klien saya berusaha untuk menyelesaikan konflik secara damai dan tidak ada niat jahat. Baik, kita lanjutkan ke tahap pembuktian. Saudara penuntut umum, silakan menghadirkan saksi pertama. Silakan untuk para petugas menghadirkan saksi pertama korban. Kepada para saksi, apakah saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Sebelumnya saya akan menanyakan mengenai identitas saudara. Mohon dijawab dengan jujur dan dengan suara yang jelas. Nama? Virola Alexandra Rita. Sini Melati Kusuma. Mengikuti periode sekarang. Tempat tanggal lahir? 8 Maret 1985. Madiun 29 Juli 2010. 14 Maret 2012. Jenis kelamin benar perempuan, benar yang mulia. Keluarga negaraan Indonesia. Alamat Jalan Pahlawan, Desa Dara, RT 1 RW 1. Agama Islam. Pekerjaan ibu rumah tangga. Baik, identitas sesuai. Lalu apakah saudara saksi tahu apa sebab saudara dipanggil dalam persidangan ini? Saudara dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi. Dimohon untuk memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam ruang sidang ini. Apakah saudara mengerti? Kepada saksi pertama, apakah bisa dijelaskan bagaimana kronologinya? Baik Yang Mulia, saya dengan sukses meminta sama tahun. Di awal semuanya baik-baik saja, tapi beberapa tahun terakhir ini dia terima tanpa alasan, dia memukul saya saat dia marah, dan minta maaf seakan itu hal kecil. Setiap kali saya mencoba menjelaskan hal ini, dia hanya mengatakan bahwa semuanya salah saya. Baik, saksi kedua, apakah saksi mengetahui bagaimana kronologinya? Tahu Yang Mulia. Baik, silahkan diceritakan. Seringkali saya melihat papa marah pada mama. Kadang papa berteriak dan memukul mama. Saya ingin melindungi mama, tapi saat saya mencoba melindungi mama, papa memukul tangan saya. Suatu malam papa datang ke rumah. Saat larut malam, papa berteriak dan memukul mama. Saya takut sekali. Saya masih ingat suara tangisan mama pada malam itu. Baik, saksi ketiga, jika saksi mengetahui kronologinya, silakan diceritakan. Setiap malam saya sering mendengar mama saya menangis dan papa saya berteriak. Saya juga sering mendengar barang-barang dilempar dari kamar orang tua saya. Dan saya juga sering melihat di tubuh mama saya terdapat luka-luka lebam seperti habis dipukul. Baik, saudara saksi, silahkan kembali ke tempat. Saudara penuntut umum, silakan menghadirkan saksi selanjutnya ke ruang sidang. Silakan para petugas untuk menghadirkan para saksi kedua.
Apakah saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat yang mulia. Sebelumnya saya akan menanyakan mengenai identitas saksi. Mohon menjawab dengan jujur dan dengan suara yang jelas. Nama? Tinggal Reza Putra. Isi Denisara. Tempat tanggal lahir? Madiun 17 Juni 1985. Madiun 6 Februari tahun 1990. Madiun 4 Juni 1985. Madiun 1 Januari 1995. Jenis kelamin? Laki-laki. Perempuan. Laki-laki. Warga negara Indonesia benar? Benar. Alamat? Jalan Pahlawan, Desa Dara, RT 1, RW 1. Dengan pahlawan di saudara Desa Ramujadi, Jalan Pahlawan, Desa Dara, RW 1, RT 1. pekerjaan Swasta. karyawan swasta. PNI. Baik, terima sesuai. Lalu apakah saksi tahu apa sebab saksi dipanggil dalam persidangan ini? Saudara diberikan dalam persidangan ini sebagai saksi. Dimohon untuk memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam ruang sidang ini. Apakah saudara mengerti? Berdasarkan pasal 160 KUHP, sebelum saudara menyatakan keterangannya akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda bersedia? Sedia yang mulia. Silakan berdiri. Silakan para saksi mengikuti kata-kata saya dengan 2 jari di depan dada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya bersumpah Dengan ini saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Baik, saksi pertama dihadirkan sebagai apa? Ketua RT. Apakah saudara tahu mengenai kejadian di alam korban? Tahu, saya mendapatkan laporan dari warga setempat bahwa telah terjadi pertengkaran yang hebat dari rumah terlapor. Saya sebagai ketua RT langsung menuju tempat kejadian. Saya mendapati para korban telah mengalami luka, menangis, dan trauma. Baik, saksi kedua dihadirkan sebagai apa? Apakah saksi tahu mengenai kejadian yang dialami korban? Silakan diceritakan. Saya sering mendengar kejadian yang diberikan yang berasal dari rumah mereka. Suara itu sering terdengar pada saat malam hari, dan itu sangat mengganggu ketenangan warga sekitar. Saya juga sering mendengar suara tembakan dari sang tersangka yaitu Denis Agari pada sang korban yaitu Dola Alessa Pradita. Pada siang hari saya juga sering mendengar teriakan mereka. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Saksi ketiga dihadirkan sebagai apa? Hukuman korban. Apakah saudara tahu mengenai kejadian yang dialami korban? Silakan. Beberapa waktu yang lalu, korban Dola Alessa Pradita menghubungi saya dan dia terlihat sangat ketakutan setelah mengalami kekerasan dari pasangannya. Terlihat juga ciri-ciri fisik di tubuhnya seperti memar leman dan di wajahnya. Setelah kejadian itu, korban menjadi lebih tertutup dan cemas akan keselamatannya. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Saksi keempat dihadirkan sebagai apa? Tangga korban yang mulia. Apakah saudara tahu mengenai kejadian yang dialami korban? Tahu yang mulia. Silakan cerita. Saya tinggal di dekat kediaman korban Zulula Alessa Pradita dan tersangka Denis Agari. Setiap hari saya selalu mendengar suara jeritan di rumah mereka, dan suara itu berbarengan dengan tangisan kedua anak mereka. Dan setiap malam selalu mengganggu ketenangan lingkungan sekitar. Silakan para saksi kembali ke tempat duduknya. Kepada saudara penuntut umum, silakan hadirkan saksi selanjutnya ke dalam ruang persidangan. Silakan untuk para petugas untuk menghadirkan saksi ketiga. Apakah saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Sebelumnya, saya akan menanyakan mengenai identitas saudara. Mohon dijawab dengan jujur dan dengan suara yang jelas.
Nama, Angka Kumalang, Buat Langit Namanya Indonesia. tanggal lahir, Tanggal lahir 26 Maret 1990. Madiun 28 November 1962. jenis kelamin benar perempuan, kewarganegaraan, alamat, Jalan Kartini, Desa Lembah, RT 2 RW 1, Jalan Samuawan, Desa Dana, RT 1 RW 1. agama, pekerjaan, baik identitas Y. Lalu, apakah saudara terdakwa tahu apa sebab saudara dipanggil dalam persidangan ini? Saudara dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi. Dimohon untuk memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam ruang sidang ini. Apakah saudara mengerti? Berdasarkan pasal 160 KUHP, sebelum saudara menyatakan keterangannya, akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Baik, silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, apakah saksi mempunyai hubungan lebih dengan terdakwa? Tidak, yang mulia. Berdasarkan bukti yang saya pegang, saksi mempunyai hubungan lebih dengan terdakwa. Apakah saksi mengetahui bahwa terdakwa sudah mempunyai anak dan istri? Mengetahui, yang mulia. Apakah bisa dijelaskan hubungan saksi dengan terdakwa? Yang mulia. Silakan. Saya mengenal Denis agak Ali sudah lama sebelum Jelola mengenalnya karena kami rekan satu kantor dan saya rasa perceraian antara mereka mungkin hubungannya tidak didasarkan oleh rasa suka. Baik, apakah saksi mempunyai hubungan darah dengan terdakwa? Ya, yang mulia. Saya selaku sebagai ibu dari terdakwa dan juga Apakah saksi terlibat dalam kejadian tersebut? tidak, yang mulia. Berdasarkan kesaksian, saksi terlibat dalam kejadian tersebut. Bisa dijelaskan? Ya, yang mulia. Saya mengaku saya ikut terlibat dalam kejadian tersebut. Pada malam itu saya melihat perdebatan antara terdakwa dengan korban. Kemudian saya pun ikut melakukan kekerasan pada korban sehingga korban mengalami beberapa luka-luka. Terima kasih. Baik, saudara saksi, silakan kembali ke tempat. Kepada saudara penuntut umum, apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan ke dalam ruang persidangan? Tidak ada lagi menghadirkan saksi, melainkan akan mendatangkan ahli. Silakan untuk para petugas untuk menghadirkan dokter forensik. Pada ahli forensik, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sebelumnya, saya akan menanyakan mengenai identitas saudara. Mohon dijawab dengan jujur dan dengan suara yang jelas. Nama, tempat tanggal lahir, Madiun 17 Juli 1995. jenis kelamin, Perempuan. warga negaraan, Indonesia. alamat, Desa Purworejo RT 19 RW 2. pekerjaan, Dokter ahli forensik. agama. Baik, identitas sesuai. Lalu apakah saudara tahu apa sebab saudara dipanggil dalam persidangan ini? Tahun yang mulia. Berdasarkan pasal 160 KUHP, sebelum saudara menyatakan keterangannya akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda bersedia? Bersedia, yang mulia. Silakan. Mohon diikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah
bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Mohon duduk kembali. Sebelum menyampaikan pernyataan, silakan saudara menjelaskan riwayat pendidikan. Dalam 5 tahun terakhir, saya telah menyelesaikan studi S3 saya di Universitas Indonesia. Silakan menyampaikan pernyataan. Baik, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Cynthia sebagai dokter yang melakukan visum terhadap korban. Untuk Ibu Zerola, terdapat luka memar pada bagian tangan korban yang berukuran sekitar 3 x 4 cm. Yang kedua, adanya lubang pada kaki korban berukuran 3 x 3 cm. Dan yang ketiga, adanya pembekakan dan memar pada kelopak mata. Selain itu, adanya pendarahan pada bagian putih mata yang diakibatkan pendarahan subkonjungtiva, yaitu pecahnya pendidih darah kecil di bawah konjungtiva atau selaput pendidih mata yang diakibatkan perubahan darah. Untuk hasil visum kepada kedua anak korban yang bernama Senyum dan Mandiri, terdapat luka memar di bagian tangan kiri yang berukuran 4 x 5 cm disebabkan oleh pukulan yang kuat. Untuk luka tergolong parah yang membuat anak korban trauma atas pukulan yang diterima. Silakan ahli forensik untuk kembali ke tempatnya. Apakah penasihat hukum terdakwa memiliki pertanyaan atau tanggapan terhadap keterangan saksi? Selamat siang Yang Mulia, kami ingin menunjukkan bahwa klien saya tidak berniat melakukan kejahatan. Kami tidak membantah bahwa klien saya ada di lokasi, tetapi situasi saat itu sangat menegangkan, jadi klien saya bertindak hanya untuk melindungi atau membela diri. Mohon izin Yang Mulia, saya selaku pengacara terdakwa ingin mengajukan adu banding kepada pihak terkait. Menurut visum, luka yang dialami korban termasuk golongan luka ringan biasa, dikarenakan luka yang dialami korban tidak menyebabkan kelumpuhan atau cacat secara permanen sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa gangguan yang serius. Contoh luka biasa seperti memar, goresan, sayatan, robek atau luka yang memerlukan penanganan medis yang sederhana tanpa memerlukan alat bantu jalan ataupun alat penunjang hidup. Sehingga kasus ini termasuk penganiayaan biasa dikarenakan korban tidak mengalami luka yang parah. Pada pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan biasa, yaitu penganiayaan yang tidak termasuk penganiayaan ringan ataupun penganiayaan berat. Penganiayaan biasa yang tidak menyebabkan luka berat ataupun kematian dihukum dengan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp4.500.000. Walaupun kasus ini termasuk dalam penganiayaan berencana, tapi tetap saja korban tidak mengalami luka yang serius maupun kematian sehingga pelaku dihukum paling lama setidaknya 4 tahun. Apakah penasihat hukum terdakwa memiliki pertanyaan atau tanggapan terhadap pengacara penggugat? Saudara Hakim, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini, saya di sini untuk membela klien saya yang bernama Zerola Aleksa Pramita yang merupakan korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Danis Aga Ali. KDRT bukan hanya masalah fisik, tetapi juga berdampak psikologis yang mendalam. Klien saya mengalami trauma yang berkepanjangan akibat tindakan kekerasan yang dialaminya. Ia berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Anda, Danis Aga Ali, telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan merusak kehidupan klien saya. Bukti yang kami miliki termasuk laporan medis dan kesaksian saksi menunjukkan pola kekerasan yang jelas. Di sini, saya ingin menyampaikan bukti berupa yang pertama yaitu laporan medis yang menunjukkan luka-luka akibat kekerasan. Kesaksian dari teman dan keluarga yang menyaksikan perilaku Anda yang agresif. Bukti percakapan yang menunjukkan ancaman yang dialami klien saya. Kami meminta agar majelis hakim memberikan hukuman yang setimpal bagi terdakwa dan memberikan perlindungan bagi klien kami. KDRT adalah pelanggaran serius dan kita semua harus bertindak tegas melindungi korban.
Klien saya tidak hanya mencari keadilan, dia ingin melanjutkan hidupnya tanpa rasa takut. Mari kita buktikan bahwa hukum ada untuk melindungi mereka yang tak berdaya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin yang mulia, saya selaku pengacara korban ingin menjelaskan bahwasannya klien saya benar adanya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti secara langsung berupa bekas luka di beberapa bagian tubuh korban, antara lain yaitu luka di bagian tangan sebelah kanan dan pada bagian hidung. Selain itu, anak korban juga menjadi sasaran kekerasan terdakwa yang mulia. Anak korban mengalami luka yang cukup serius di beberapa bagian tubuh, antara lain yaitu pada perut, kedua tangan, kepala bagian kiri, dan telinga. Hal tersebut diduga dilakukan oleh terdakwa dan sang ibu karena emosi dan geram. Lantaran korban telah mengetahui terdakwa berselingkuh. Kejadian tersebut terjadi pada kediaman tersangka pukul 20.35 waktu Indonesia bagian barat. Yang mulia hakim, jaksa penuntut umum, serta hadirin sekalian. Hari ini saya Rayhanova Al-Zaki berdiri di sini untuk membela klien saya yang menjadi korban kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum saya memulai, izinkan saya menekankan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang serius dan tidak bisa dianggap enteng. Namun, dalam kasus ini, saya akan menunjukkan bahwa ada beberapa fakta yang perlu dipertimbangkan dengan cermat dan objektif sebelum dijatuhkan keputusan. Pertama, penting bagi kita untuk meninjau kembali situasi rumah tangga klien saya secara keseluruhan. Hubungan antara klien saya dengan terdakwa yang merupakan suaminya telah mengalami masalah yang cukup serius dalam beberapa waktu terakhir. Konflik yang selalu terjadi seringkali dipicu oleh masalah perselingkuhan dan komunikasi yang buruk antara keduanya, yang kemudian memunculkan perdebatan dan ketegangan yang tak terhindarkan. Namun, ada bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dengan niat melukai istrinya. Kedua, saya ingin menyoroti bahwa selama proses penyidikan dan pengumpulan barang bukti, banyak kesaksian yang menyatakan bahwa klien saya yang dikenal seorang individu yang baik, penyabar, dan sayang terhadap keluarganya. Bahkan, tetangga dan orang terdekatnya menggambarkan klien saya sebagai pribadi yang penurut dan mudah bergaul. Ketiga, dalam kasus ini, ada bukti medis yang mengonfirmasi adanya luka fisik yang serius pada klien saya akibat dugaan kekerasan ini. Luka-luka yang didapatkan oleh klien saya bersifat cukup berat dan terlihat sangat jelas. Hal ini tentu saja dapat dipertimbangkan oleh Yang Mulia dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Keempat, penting juga untuk mempertimbangkan rekaman percakapan dan pesan yang memperlihatkan bahwa terdakwa seringkali menggunakan kata-kata kasar terhadap klien saya, bahkan memicu emosi dan ketegangan di antara mereka. Ini membuktikan bahwa situasi rumah tangga mereka tidak hanya dipengaruhi oleh satu pihak saja, tetapi ada dinamika yang kompleks yang terlibat di dalamnya. Atas dasar bukti ini semua, saya memohon kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan hukuman yang setimpal atau sesuai dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Kami yakin dengan mempertimbangkan fakta-fakta ini, keadilan sejati akan terwujud. Terima kasih. Dengan keterangan yang sudah saya bacakan, terdakwa Danis Aga Ali telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban Jelola Alexa Pramita, Mayuki Belinda Sivarani, dan Senyum Rati Kusuma, yang menyebabkan korban mengalami luka berat dan trauma yang menghambat korban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Maka terdakwa akan dijatuhkan hukuman sebesar 13 tahun penjara. Dengan ini sidang ditutup. Saya akan menutup sidang pada hari ini. Saya mohon kepada semua hadirin untuk berdiri. Yang Mulia Hakim dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu, diikuti oleh para pihak dan penasihat hukum.
Sidang dinyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.